Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maratul Iza. Saya dari kelas IAT 1 dengan NIM 2011-04-01-0003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ulumul Quran dengan bab nasikh mansukh. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian nasikh. Apa itu nasikh? Nasikh secara bahasa yaitu sesuatu yang menghapus. Sedangkan nasikh secara istilah yaitu hukum syara yang menghapus atau mengubah dalil syara yang terdahulu dan menggantikannya dengan hukum syara yang baru yang datang setelahnya. Kemudian yang kedua mengenai pengertian mansukh. Apa itu mansukh? Mansukh ialah sesuatu yang dihapus. Itu secara bahasa. Sedangkan mansukh secara istilah yaitu hukum syara yang diambil dari dalil syara yang sama yang belum diubah atau dibatalkan atau diganti dengan hukum syara yang baru yang datang kemudian. Adapun mengenai dasar hukum nasakh. Dasar hukum nasakh yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat nasakh. Syarat-syarat nasakh apa saja sih? Syarat-syarat nasakh yang pertama yaitu yang dinasakh, sesuatu yang akan dihapus atau dibatalkan itu harus berupa hukum syara. Hukum syara seperti apa? Hukum syara seperti ziarah kubur, hukum minum khamr, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang kedua yaitu pembatalan itu datangnya dari khitab atau tuntunan syara. Maksudnya yaitu seperti pada zaman dahulu tentang ziarah kubur. Dahulu Rasulullah melarang seseorang untuk melakukan ziarah kubur dikarenakan dikhawatirkan seseorang tersebut melakukan perbuatan syirik, dikatakan sebagai penyembah kuburan dan lain sebagainya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kemudian Rasulullah memperbolehkan para umatnya untuk melakukan ziarah kubur dikarenakan ziarah kubur dapat mengingatkan kita kepada akhirat dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu nasikh. Jadi ayat yang menghapus itu harus terpisah atau munfasil dengan mansukh dengan ayat yang dihapus. Kemudian syarat yang keempat yaitu mansukh tidak boleh terikat dengan waktu. Jadi ayat yang dihapus itu tidak boleh terikat oleh waktu. Seperti dalam Quran yang berbunyi fa'fu wasfahu hatta ya'tiallahu bi'amri. Dalam ayat tersebut ada pembatasan waktu, yaitu di lafaz hatta ya'tiallahu bi'amri. Nah, jadi termasuk dari syarat-syarat nasikh dan mansukh yaitu tidak boleh ada terikat dengan waktu seperti ayat yang tadi saya sebutkan. Kenapa mansukh tidak boleh terikat dengan waktu? Dikarenakan jika ayat yang dihapus itu terikat oleh waktu, maka hukum tersebut berakhir seiring dengan pembatasan waktu tersebut. Kemudian syarat yang terakhir yaitu ayat yang menghapus nasikh itu harus sama kuatnya atau lebih kuat dari ayat yang dihapus. Contohnya, Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran, hadis dinasakh dengan Al-Quran, dan hadis dinasakh dengan hadis. Jadi tidak boleh ada ceritanya Al-Quran dinasakh dengan hadis. Nah, selanjutnya lanjut mengenai penjelasan tentang nasakh. Itu oleh para ulama dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang dinasakh dengan ayat berikutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Seperti contoh tadi mengenai arah kiblat yang awalnya belum menghadap kemana saja, namun kemudian dinasakh
dengan ayat yang mengatakan bahwasanya kiblat itu menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian yang selanjutnya yaitu nasakh as-sunnah dengan Al-Quran. Seperti contoh, bahwasanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu menghadap Baitul Maqdis pada waktu sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Lalu hadis itu dinasakh dengan Al-Quran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang sebagaimana tadi dijelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi hadis tadi yang menjelaskan bahwasannya awalnya Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu dinasakh dengan Al-Quran yang mengatakan bahwasannya kiblat itu yang menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga yaitu nasakh sunnah dengan as-sunnah. Seperti contoh, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur. Bahwasanya Rasulullah pada dahulu itu melarang umatnya melakukan ziarah kubur. Namun hadis itu dinasakh dengan hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah memperbolehkan umatnya berziarah kubur. Hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah memperbolehkan ziarah kubur yaitu yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fasuruha," yang artinya, aku dahulu pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.